back, and after that I let you ride it. I'm leaving beside it, even in public I want you private. Cause you look so sexy, you really turn me on. Pada zaman dahulu di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Bantara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengamis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia keindarnya waktu menjadi raja ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kau ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu yang kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya padamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah buruk, Tuhan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukuli hingga dilempar kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah. Tuan, apa yang kau ingin lakukan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan, tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambil buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil makan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin buah mangga nangka yang ditanam raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampak. Kita diberi nama Maharamah yang artinya anak di dalam kesulitan.
biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dan kota parit yang istana serta materinya yang terkabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Aksa, dan isinya berganti nama menjadi Rata Dwi, dan negeri dinamai Puspasari.